Halo guys, kembali lagi bersama gue Erik Dermansyah di hashtag Strange Things. Nah, kembali lagi bersama gue Erik Dermansyah sebagai host lu pada di acara Strange Things. Dan pada kesempatan kali ini gue bakalan bahas dikit mengenai kasus yang viral di internet pada saat ini, yang mana gue lihat beritanya itu atau kasusnya itu di Instagram, karena gue seringnya main Instagram. Di sini ada di berita underscore gosip. Gua fokusnya ke yang ini, fokus yang ini. Oke, dari judulnya sudah bikin aku tertarik dan merasa miris juga melihat melihat captionnya, yang mana tulisannya itu predator sex. Predator sex, sang pacar hamil 4 kali, dipaksa gurkan 4 kali juga. Aku tadi udah baca sih, dan rasanya ya ampun, kok bisa, jahat banget, sumpah, nggak ngerti lagi. Yang mana untuk caption yang ini, dia gak mau tanggung jawab, ceweknya disuruh minum obat buat gugurin, tapi anaknya masih sehat-sehat aja. Oh alhamdulillah, ya Allah. Terus si cewek ngadu ke ibunya si cowok, ternyata kelakuan ibunya 11-12 sama anaknya. Malah anterin si cewek ke klinik aborsi dengan alasan, kamu kan sayang sama si NC. Hell ya. Yeah. Oke, ini kasusnya untuk korbannya si R. Nggak tahu nama R-nya siapa. Dan juga ini yang menjadi tersangkanya ini adalah NC. Oke, si NC sebenarnya untuk identitas NC sendiri sudah diketahui, tapi untuk di video ini aku nggak mau ngasih tahu, nggak mau sebutkan, meskipun nanti di layar ada namanya juga, kalian masih langsung ngerti sendiri. Dan juga gue akan bacain kronologinya, jelasin kronologinya, yang mana kronologi ini awalnya berada di thread yang ada di Twitter. Memang viralnya di Twitter. Ini threadnya yang nge-viralin itu @jurjimas. Jurjimas ini masih belum tahu juga siapa identitasnya. Dari layarnya itu dari daerah Bali mungkin ya, mungkin nggak tahu juga. Dan juga ini si @jurjimas ini dalam ceritanya juga seperti teman curhatnya si R ini, yang mana R ini menceritakan keseluruhan ceritanya ke Jurjimas ini, dan si Jurjimas ini yang membuat threadnya di Twitter. Aku udah gak bisa berkata-kata lagi habis baca thread ini, kok bisa ada orang kayak gitu. Dan gue udah gak ada tenaga lagi buat ngebacain semua hal-hal gila yang ada di sini yang dilakukan sama si cowok. Oke, sampai dan saat ini, oh ya, sebelumnya aku disclaimer dulu, ini video ratingnya aku turunin jadi ini ya, naikin jadi 18+. Kenapa? Sedikit ada bahasa-bahasa vulgar di dalam kronologi ceritanya. Jadi bagi yang belum cukup umur, mohon jangan ditonton dulu, atau jangan ditonton dulu aja ya. Aku nggak mau ada apa-apa. Ini gue juga cuma membacakan kronologinya. Aku nggak tahu kelanjutannya kenapa, karena memang aku penasaran banget dengan cerita yang dibuat sama thread ini. Oke, bisa kita lihat di sini. Yang mana untuk untuk threadnya ini ada di Jurji Emas, tapi Jurji Emas sendiri dia ngelok akunnya, gak bisa diakses. Aku aja menunggu, masih pending nih. Jadi aku baca kronologinya, ada salah satu yang bikin threadnya di chirpstory.com/li/4857818. Dia bikin kronologi lengkap kasus YouTuber, dan aku baru tahu ini YouTuber predator sex bla bla bla, #menolak dibungkam. Oke, udah ada ini. Oke, langsung kita baca aja ya untuk isi threadnya dari @cirujimas. Semuanya udah dijelasin di sini. Guys, aku minta bantuan kalian. Ada kasus udah 2 tahun, udah terlalu parah. Gak tahu aku harus ngomong ke siapa. Ini benar-benar gila. Benar-benar anak ini selama 2 tahun tuh dibungkam, dan dia pikir itu dia gila dan salah. Padahal itu sebenarnya dia itu kena gaslight. Oke, gaslighting itu sebenarnya adalah salah satu bentuk penyiksaan secara psikologi. Bagi kalian nggak tahu, nah, salah satu bentuk penyiksaan secara psikologi yang terjadi dalam hubungan interpersonal, dalam kasusnya ini pacaran, di mana penyiksa melemahkan rasa percaya diri korban dengan membuat mereka mempertanyakan ingatan, sudut pandang, atau kewarasan mereka, yang mana menggunakan penyangkalan yang berulang-ulang, manipulasi, kontradiksi, dan bahkan kebohongan, yang membuat penyiksa itu menggoyahkan kondisi psikologis korban dan melemahkan rasa percaya dirinya. Bagi kalian yang masih berat dengan bahasa ini, nanti ada penjelasan selanjutnya yang dijelaskan oleh Jurjimas.
Dia baru cerita semuanya sekarang karena selama ini dia takut. Dia baru tahu kalau ada feminis yang memperjuangkan hal-hal ini. Wow. Dan dia baru tahu, masa sih? Dan hashtagnya ini adalah hashtag menolak dibungkam. Pas sesuai dengan apa yang tertera di gambarnya ini. Oke, kita lanjut. Aku sampai harus memberikan dia video-video Women's March untuk kasih tahu dia bahwa ada orang-orang yang memperjuangkan hak ini. Nah, inti ceritanya itu dia menjadi sex slave. Shit. Jadi budak seks bagi seorang cowok yang namanya NC ini selama 2 tahun. Shit. Gila gak sih? 2 tahun. Dia gak ngerti konsep consent. Just because you said yes once doesn't mean it always gonna be yes. Cowoknya tuh abuse banget ke dia. Gak mau pakai kondom, gak mau pakai pil, bahkan keluar di dalam. Shit. Hamil? Ya iya, tentu hamil 4 kali. 4 kali dipaksa juga jadi minum misoprostol. Ini sebuah buktinya. Di bukti ini lah bisa kita lihat kejelekan si cowok NC ini. Temanku ini sebut saja R, percaya kata cowok tersebut, yang mana namanya NC, bahwa itu gak apa-apa dan gak bahaya. Wow, bisa-bisanya. Padahal dia tuh pendarahan. Nih, pendarahan. Bahkan ketika R ke dokter dan dokter bilang itu bahaya, NC tetap memaksa untuk minum pil tersebut. Shit. Nah, bisa kita lihat ini tadi dia bilang gak mau pakai kondom, gak mau pakai pil, mau keluar di dalam. Kenapa? Kondom. Dia gak suka pakai kondom, gak enak. Shit. Yang kedua, gak mau pakai pil. I can't stand you being hormonal. Efek sampingnya memang berkaitan dengan hormon. Wow. Yang ketiga, kenapa ejakulasi di dalam? Enak. NC punya fantasi, fetish. Shit. Ya, kalau fetish memang setiap orang pasti mempunyai fetish. Bahkan yang aneh-aneh sekalipun termasuk cowok ini punya fetish yang cukup aneh menurutku. Oke, lanjut. Selama ini keluarga cewek gak tahu. Ya, karena tadi si cewek gak mau si cewek itu telah dibungkam sama si NC. Kemungkinan gara-gara gaslighting tadi. Oke, gaslighting nanti akan gue jelasin di bawah karena ada di ini juga. Selama ini keluarga cewek gak tahu kenapa dia pakai ancaman. Ini salah satu ininya. Dia pakai ancaman. Kalau sampai ada yang tahu, NC akan meninggalkan perempuan ini. Jadi ancamannya, diancam itu kalau ada yang tahu si NC bakalan ninggalin cewek ini. Kemungkinan kalau aku udah baca sampai sini tuh masih udah ketebak kalau R ini benar-benar cinta banget sama si NC. Kalau menurutku benar-benar cinta banget sama si NC sampai diancam kayak gini aja dia nurut sama si NC. Diancam kayak gini. Padahal cowok di dunia itu banyak. Masih ada yang lebih baik daripada si NC. Kenapa si cewek ini masih pengen sama si NC? Kemungkinan dia cinta banget sama si NC ini. Oke, lanjut. Ini sedikit dari pembicaraan mereka yang memuakkan. Intinya, kalau ini masalah jadi besar, aku gak bisa dan gak mau lagi sama kamu. Besar ke keluarga kamu dan ke keluarga aku. Oke. Ini kondisinya hamil 6-7 minggu. Pendarahan hebat karena minum 14 butir misoprostol tadi. Wow, 14 butir. Kalau yang aku tahu, misoprostol itu efek samping misoprostol. Nah, efek sampingnya itu misoprostol. Wow. Ini apa namanya? Efek samping biasa ya. Efek samping biasa. Oke. Mengobati dan mencegah tukak pada lambung. Wah. Wow, efek sampingnya itu memang ini sih biasa. Tapi pada wanita walaupun jarang terjadi, biasanya kram perut, bla bla bla. Keluarnya darah menstruasi lebih banyak dari biasanya. Jika muntah darah, menurunkan darah, tinja, bla bla bla. Tapi kalau yang di sini, ya sih kalau di apa namanya? Ini kalau ini jika 1 pil aja dia 14 loh, apa yang terjadi? Bisa mati kayaknya. Tuh R sudah ke dokter dan bayi masih sehat. Alhamdulillahnya bayi masih sehat loh, ya Allah. Miracle banget, keajaiban banget bayinya masih sehat setelah dia mengonsumsi 14 butir sebanyak itu. Wow. R mau memberitahu kakak R, namun NC-nya reaksinya kayak gini. Dia bilang, aku bisa bantu apa yang aku bisa, tapi aku lepas tangan. Jika aku kasih tahu jika kamu kasih tahu dia pasti kasih tahu ke orang tuamu dan itu aku bakalan kacau. Aku benar-benar nggak mau ngurusin. Ya masalahnya si cowoknya tanggung jawabnya gimana sih? Masa tanggung jawabnya harus mengaborsi 4 kali loh. Dan si R
percaya aja dan nurutin apa katanya. Ya ampun, ya Allah, bodoh banget sumpah. Oke, lanjut. Ini R cerita ke aku dan aku post ini berdua sama R. Oh, dan BTW, oh berarti postingan ini sudah disetujui sama R. Oke. Aku post ini berdua sama R. Oh, dan BTW selama ini NC suka minta buat sex tape. Sex tape itu video bokep. Entah buat apa nggak tahu. Buat kalian yang mikir R juga mau, fuck off. Ya enggak lah, pastinya RR nggak mau lah. Shit. Coba ini kita lihat, baca. Oh, ini chat antara si pembuat thread sama si ini, juri emas sama si R. Aku mau keep, tapi dia ancam banyak banget dan dia minta aku minum misoprostolnya. Apa aja, jangan bilang ngancem telanjang. Enggak, dia bakal ninggalin lah. Jadi aku minum pilnya dengan berat hati dan aku pendarahan terus-terusan. Tapi apa yang terjadi? Bayinya masih sehat-sehat aja, nggak keluar maksudnya. It didn't come out. Aku udah ke RS bentar, terus dokternya bilang masih ada, masih sehat. Dan itu karena masalah yang tadi tuh si R udah kalau si R ngasih tahu ke kakaknya, si NC nggak mau bertanggung jawab dan sekarang si R melapor ini atau memberitahu ini kepada mamanya NC. NC selalu melarang R untuk cerita ini terutama keluarga, tapi kali ini R udah nggak kuat karena takut meninggal karena pendarahan dan terus di pressure untuk digugurin. Dan ini dia cerita ke ibunya, salah satunya yang aku tandai ini di malam itu juga si NC meminta saya untuk mengonsumsi pilnya untuk mengetahui bahwa melakukan itu memberikan resiko berbahaya, yaitu saya tidak bisa hamil lagi dan saya dapat meninggal, tapi saya tetap lakukan. Dan bahasanya masih sopan kepada ibunya NC. Tapi apa respon ibunya NC? Tapi sialnya mamanya gak jauh beda dengan anaknya. Hell yeah. Mamanya bawa R ke klinik kandungan, embel-embel klinik kandungan, tapi akhirnya itu klinik aborsi. Dan akhirnya R nangis dan ke dokternya bilang, itu bukan mama saya, aku gak mau keluarin. Dan untungnya itu dokternya baik banget. Dan guess what happened next? Mamanya NC peluk R dan bilang, kamu masih sayang kan sama NC? Fuck off. Dan hal-hal lain gak masuk akal, tapi intinya mengarah si R tetap harus gugurin kandungannya. Shit. Ibunya kok tega banget. Emang dia sayang banget sama anaknya si NC, tapi jangan seperti ini juga. Harusnya ibunya juga mengarahkan anaknya ke yang lebih baik, tapi ini enggak, malah mendukung anaknya. Dan kasian banget R, tumpah. Untungnya dokternya baik loh, gak jadi aborsi. BTW HP si R diambil dan sama mamanya dalam ruangan, dan mamanya sangat memperhatikan gerak-gerik R. Jahat banget. Oke, lanjut. Tadi dia sempat membahas tentang gaslight kan. Gaslight kita baca lagi. Gaslight itu salah satu penyiksaan secara psikologis, yang mana nyiksanya itu bikin si korbannya bingung, mempertanyakan ingatan, sudut pandang, dan kewarasan mereka, yang mana menyangkal berulang-ulang. Yang penting ini sebenarnya menyangkal berulang-ulang yang dilakukan pada saat ini. Penyangkalan yang berulang-ulang. Yang mana contohnya seperti ini. Contohnya ini. Oke, bentar. Seperti ini nih. Oke, gue baca dulu ya. Ini contoh, aku tadi sempat bilang gaslight kan, ini contohnya. Tahu nggak? Selalu NC yang mau seks maksudnya. R sampai nangis loh ngeladenin fetishnya NC. Dia punya fetish breeding atau impregnation. Dia bilang itu hot. Oke, gue jelasin gaslight dulu atau fetish breeding dulu ya. Dia mempunyai fetish breeding impregnation. Fetish breeding atau impregnation itu adalah fetish yang mana dia suka melakukan hal-hal melakukan seks yang bakalan bisa beresiko hamil. Nah ini, itu ya. Dia suka melakukan seks yang bisa beresiko hamil. Dia nggak mikirin si ceweknya hamil atau nggak. Yang penting melakukan itu. Makanya di awal tadi bilangnya dia nggak mau pakai kondom, dia nggak mau pakai pil pil KB dan segala macamnya, dan juga dia nggak maunya keluarnya di dalam. Ya otomatis yang keluar di dalam ini yang nomor 3 ini, fuck, ya pasti menghasilkan fertilisasi atau pembuahan di dalamnya, yang mana mengakibatkan si cewek ini hamil 4 kali. Gila, lu kira kayak
Lu kira setelah keluar di dalam tuh bisa dikeluarin lagi? Enggak. Gila aja. Setelah dikeluarin si ceweknya harus gali itu keluar. Enggak mungkin. Shit, meskipun digali keluar ya pasti ada salah satu yang bisa bikin itu buah. Gila aja memang kepala pikiran si cowoknya tuh kemana sih. Shit. Oke, lanjut. Ini yang tentang gaslight kan. Ya, gaslight itu seperti ini. Dia menyangkalnya seperti ini. Oke, aku baca chatnya ya. Intinya ya, aku udah benar-benar gak kayak dulu lagi. Aku udah gak cinta kamu lagi. Aku telah coba. Aku selalu mencoba. Kayak kemarin, aku juga nangis. Aku tuh tahu aku udah gak cinta kamu. Tapi sedangkan kamu all out. Tapi yang kata-kata ini yang benar-benar brengsek banget menurutku. Aku tahu aku tuh udah gak cinta kamu seperti yang dulu. Sedangkan kamu itu seperti all out. Tahu all out ya? Tahu all out gak? All out itu kayak gairah seks yang berlebihan. Sange lah artinya ya. Maaf, aduh vulgar banget. Ya, itu maksudnya. Dan aku sedih. Tapi of course, aku belum kasih tahu kamu. Karena kamu dalam situasi kayak gitu. Oke, nih ya. I just want to make you feel. Aku ingin kamu merasa lebih baik lagi. Kenapa kamu bohong kepadaku? I will because karena aku jujur honestly still want to try. Aku masih ingin mencoba. Tapi aku pikir aku gak bisa melakukannya lagi. Dan ceweknya bilang, kenapa kamu masih use me? Use me ini menggunakan aku tuh dalam artian seks. Dia jawab, because connectionnya masih ada. Karena koneksinya atau koneksinya itu hubungannya masih ada. Dan aku pikir aku bisa mencintaimu lagi. Dan ceweknya nanya, kamu mau ke hotel? For that. But it was different, tapi beda. Kamu yang bilang, kamu yang ini, pernyataan ini yang menjelaskan semuanya. Kamu yang bilang gak mau fuck. Tapi kamu yang mau fuck terus. I thought you wanted it. Si cowoknya bilang. Si ceweknya bilang, kamu bilang kan gak mau seks. Tapi kamu terus yang pengen gituan. Dan si cowoknya bilang, ini yang denial, ini apanya penyangkalannya. I thought you wanted it. Aku pikir kamu yang pengen. Gaslighting banget gak sih penyangkalan berulang-ulang. Berulang-ulang kalau menurutku. Kenapa? Yang pertama tadi dia udah bilang. Penyangkalan berulang. Yang pertama tadi bilang, aku udah gak cinta kamu lagi. Tapi aku masih pengen mencoba terus untuk mencintaimu. Itu penyangkalan pertama. Penyangkalan kedua. Ini ceweknya bilang si cowoknya bilang gak mau seks. Tapi tetap aja minta seks. Minta fuck terus sama dia. I thought you wanted it. Aku pikir kamu pengen. Aku takut kak, kalau aku gak kasih kamu seks, kamu ngambek, marah atau mikir yang aneh-aneh. Apa? Si ceweknya bilang apa? Kok jadi salahin aku sih sekarang? Happen before terjadi sebelumnya. Aku kayak gak mau, kamunya itu kayak kesel gitu. Kenapa kamu selalu salahin aku, kata ceweknya. Hell yeah. You always want it. Kamu selalu ingin itu. What? Apa? Jika itu gak benar, gak apa-apa. You will see me never wanting sex again. Kamu bakalan lihat aku gak bakalan pengen seks lagi. Ever from you. Dari kamu gak bakalan seks sama kamu lagi. Shit. Nih yang lebih menjelaskan yang ini. Dia bikin seakan-akan R yang mau seks. Dia bikin R seakan-akan yang mau seks. Padahal enggak. NC yang selalu horny. Shit. Ada bukti? Ada buktinya. Demi apapun ini gaslighting, benar yang dikatakan gaslighting, yang mana bikin menggoyahkan kondisi psikologis korban dan melemahkan rasa percaya dirinya sampai dia pikir dia itu masih waras atau enggak. Tadi udah dibilang yang di pertama, benar-benar dia tuh masih waras atau enggak sih, sampai shit, this is really bad shit, benar-benar problemnya benar-benar parah banget. Shit. Demi apapun ini gaslighting. 2 tahun R merasa bersalah dan mikir, apakah memang dia yang mau? Nah, sampai dia mempertanyakan loh, apakah benar dia yang mau sebenarnya seks itu, atau emang cowoknya? Tapi kalau menurutku dari cerita ini pun kayaknya si cowok memang cowoknya, tapi nggak tahu sih kalau realnya, nggak tahu. Tapi dalam konteks ini memang kelihatan banget kalau memang cowoknya yang meminta lebih yang selalu horny. Kalau ceweknya nggak.
Si NC-nya inilah yang bikin seakan-akan R mau insect. Makanya ini disebut gaslighting. Shit. Padahal bagi gue ya, cara mereka kenal emang NC udah predator banget. Bagi gue ya, dari cara mereka kenal emang NC udah predator banget. Oke, di sini ada dikirim sama si Curuci Emas itu tanda-tanda orang-orang melakukan gaslighting. Apakah kamu salah satu korbannya? Lihat tanda-tandanya. Yang pertama gue bacain, kamu selalu mempertanyakan dirimu. Ya. Yang kedua, you wonder if you're too sensitive. Kamu pikir kamu tuh selalu terlalu sensitif. Adalah beberapa cewek-cewek mikirnya sama cowoknya kalau gue tuh memang benar-benar sensitif. Yang ketiga, you easily confused. Kamu gampang bingung. Ya, di sini bisa kita lihat. You struggle making decision. Tentu, dia pasti berpikir keras, memilih pilihannya. Yang mana sampai dia memilih tetap meminum pil dan tetap ingin menggugurkan anaknya kan hanya untuk NC semata. Shit. Selanjutnya, you can stop apologizing. Kamu gak berhenti-hentinya meminta maaf padahal kamu gak salah. Salah satunya itu, you think you do everything wrong. Selalu melakukan hal yang salah. Jadi meskipun kamu gak salah, kamu merasa itu hal yang salah di mata dia. Karena dia menganggapnya salah. Ya memang gitu, biasa sih, bener. Aku juga merasakan kayak gitu. Misal aku juga pernah crush sama seseorang. Saat aku merasa kayak aku melakukan sesuatu yang salah tuh kelihatan raut wajahnya yang gak enak. Melakukan sesuatu raut wajahnya kelihatan gak enak atau gimana. Itu aku merasakan aku kayak melakukan yang salah deh sampai dia kayak gini, kayak gitu. Sampai dia mikir-mikir gitu. Karena memang rasa cinta kita kepada orang tersebut tuh memang tinggi. Aku pikir memang si R ini benar-benar cinta sama NC sampai dia melakukan hal seperti ini. Selanjutnya, you think you're not good enough. Gak cukup baik untuknya. Selanjutnya, always will you make bad choices. Selalu pikir kamu melakukan pilihan yang buruk. Ya, you think you deserve to be alone. Kamu berpikir harusnya kamu tuh sendirian aja, gak usah pacaran. Gak usah bersama seseorang. Ya, you are unhappy for no reason. Kamu gak senang untuk gak ada alasan. Gak tahu, kamu selalu gak senang aja, gak bahagia gitu. You could exist for them. Selalu bikin alasan-alasan terus untuk mereka. Dan juga yang terakhir, kamu kehilangan percaya diri. Ya, ini yang paling parah. Jika sampai orang hilang percaya dirinya, they lose their mind, kehilangan pikirannya, dan mungkin kewarasannya yang malah hilang. Dia gak mikir lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik untuknya, mana yang buruk untuknya. Sama kayak gini kayaknya udah di tahap she lost confidence, mungkin. Tapi setidaknya dia masih sadar, dia sampai bisa menceritakan seluruh hal ini kepada temannya ini, si Jeruji Emas. Makasih Jeruji Emas telah membagikan cerita ini kepada kita semua. Oke. Soal sex tape, itu video backup-nya pernah sekali ada yang kesebar. Wow. Memang yang kesebar gak lagi intercourse, yang paling intim banget, tapi cukup parah dan akhirnya air drop out. NC masih kuliah seperti biasa, merasa gak ada masalah apapun, ya biarin aja keluar. Waktu itu reaksi mama NC juga gak berkemanusiaan. Dia nganggap bahwa anak saya kan pihak laki, gak rugi. Fuck gak sih? Mamanya kan gak, gimana sih? Kenapa gak bisa memposisikan ke ceweknya juga? Gimana kalau dia merasakan hal yang sama dengan cewek itu, si R? Iya, R memang bodoh, benar-benar bodoh kalau menurutku dan menurut si Jeruji Emas. Dia merasa dicintai. Nah, ini yang aku tekankan tadi, yang aku duga memang benar. Dia merasa dicintai dan spesial. Dia sayang sama NC. Dia pikir NC juga sayang dia. Memang bodoh mengisi kekosongannya dengan NC yang sangat toksik. Wow. Sebenarnya alasan utama si R selalu menurut dia karena merasa dicintai dan spesial. Mungkinnya karena memang kalau udah cinta sama seseorang, kalau udah merasa dirinya itu spesial di mata seseorang, dia bakalan melakukan apapun untuknya. Aku juga kayak gitu. Tapi setidaknya aku masih bisa memikirkan rasional, masih bisa mikir apa yang benar, mana yang benar untukku, mana yang benar yang salah, dan lain-lain. Tapi yang ini aku gak ngerti lagi untuk R.
Dia tetap aja minum pil meskipun dia berpotensi meninggal. Ya Allah. Beban hidupnya juga banyak banget. Oke, kita lanjut dulu. Yang setelah ini lebih disturbing. Nah, tadi kan dia bilang dia gak cinta sama si R lagi. Tadi ya dia bilangnya, sampai dia melakukan seks itu karena terpaksa juga, karena si R yang minta. Tapi setelah dia bilang itu, habis marah-marah dan ngata-ngatain tadi, dia say sorry, mengatakan minta maaf sambil nangis, dan dia bilang, kamu masih cinta gak sama aku? Oke. Aku jadi mikir, ini kenapa? Kenapa kok tadi udah marah-marah, padahal dia menyalahkan si R, tapi malah dia meminta maaf ke R. Kenapa? Alasannya ada di bawah. Oke, kita baca dulu chatnya. Oke, apakah kamu masih mencintaiku seperti yang dulu? Oke, aku mencintaimu. Aku minta maaf. Aku pikir selama 2 tahun itu, 2 hari yang terakhir itu terparah buat aku. Shit, udah mulai flirtingnya lagi. Aku tuh merasa aku tuh jahat banget sampai udah gak kebantu lagi sama kamu. Tadi aku aja sekarang tadi nangis loh karena aku jahat sama kamu. Sampai dia ngirimin foto dia nangis loh, tuh lihat tuh. Untung disensor, gak perlu aku sensor lagi. Aku minta maaf, aku terlaluan. Aku gak mau kita putus. Dia masih mempertahankan nih ceritanya, masih mempertahankan hubungannya mereka berdua. Aku gak mau break up. Aku minta maaf. Aku gak mau nekenin kamu lagi. Aku minta maaf lagi. Aku minta maaf berulang-ulang lagi. Makasih udah sabar sama aku dari kemarin-kemarin dan tadi. Makasih. Aku sadar kok kamu tuh berat. Kamu mean what you say. Kayaknya kata-katamu berarti buat aku kayak ya mungkin ya. Oke. Nah, dia tuh meminta si R itu balikan lagi sama dia. Tapi alasan utama dia balikan, this is my headlight for this story. He just want to fuck. Shit. That's why captionnya tuh predator sex. Kenapa? He just want to sex. He just want to fuck. Habis dimarahin, say sorry. Habis itu minta video call masturbasi. Brengsek emang. Kalau dari tata bahasanya, siapa yang pengen? Gue jijik banget sampai baca ini. Tapi just so you know. Shit. Oke, kita baca dulu. Kok bisa dibilang kayak gini? Nih, can I video call you while I bed? Bisakah aku video call kamu saat gue mandi? Shit gak sih? Ya lu pikir aja, video call saat dia mandi mau ngapain coba? He naked, dia telanjang. What will he doing? Kalau gak bakalan coliin itu dia atau segala macam. Sorry. Aduh, kata-kata vulgar, masturbasi. Ya. Oke, lanjut ya. Belum, nanti aku minum. Can I video call you? Bolehkah aku video call kamu? Aku ingin kamu melihatku telanjang. Gak sih? And remind you that I'm still yours. Kebalik nih. Dan mengingatkanku bahwa aku itu masih memilikimu. Dan aku mencintaimu. Dan mulai flirting lagi. Ngarah-ngarah ke seks tapi tetap ada flirtingnya. Dan kamu cakep banget, dia bilang. Meskipun dibilang, dan aku tambah gendut. Wow. Memang iya, predator sex. Gila. Kayak gini aja sampai mau dia. Gila. Babe, I have no words for you. Aku gak ada kata-kata untukmu. Aku benar-benar minta maaf. Oke, gak apa-apa. Babe, ini flirting dulu. Babe, sayang, aku cinta banget sama kamu. Aku tahu ini susah, tekanan banget. Dan aku tahu, aku handle-nya kayak sampah. Emang iya, kayak sampah lu. Dan aku minta maaf. Aku gak maksud aku ngomong kayak tadi. Aku benar tadi. Kita punya plus dan minusnya. Tergantung kita accept it atau enggak, kita menerima itu atau enggak. Dan kamu juga benar. Kamu udah mulai menerima aku. Aku masih ngatain kamu, itu nusuk banget ke aku. Aku minta maaf. Shit, agak ada go. Ini mereka nelpon nih. Mereka nelpon nih. Aku nggak tahu ini telepon suara atau video call. Tapi kata-kata yang di bawahnya ini. Nih ya. Ini dia nelpon selama 1 menit. Dan itu jeda waktunya sekitar 20 menitan kurang ya. Ya, sekitar 20 menit. Shit, agak ada go. Aku harus pergi. I made too much noise. Aku sedikit berisik.
maaf ya sayang, aku tadi hampir jatuh dari toilet. Keenakan katanya. Shit, kasih. Dari kata ini keenakan aku berpikir di 156 ini mereka video callannya tadi. Keenakan, fuck. Awal-awal flirting, aku kira apa, mas? Aku kira udah beda lagi. Chatnya rupanya masih lanjutan yang tadi. Yang tadi dia pengen seks, rupanya beneran. Di sini, hampir jatuh dari toilet, kirain apa? Cek di bawahnya, rupanya bilang keenakan. Ya ampun, hell ya. Bener-bener melakukan masturbasi si cowoknya. How you pussy? How you pussy? Bagaimana inimu? Oke, ada beberapa kata aku gak usah ngomongin. Dan ini dibawa lebih menjijikkan lagi. Kalian artiin sendiri aja lah. Aku gak perlu ngomong bahasa Indonesianya. Oke, lanjut. Aku cinta kamu, babe. Aku cinta kamu, sayang. I always know I can drill my cock inside you. Dan tadi tuh keenakan how you put. Tadi tuh dia kayaknya udah come keluar. Maksudnya keluar itunya. Dan I always know I can drill my cock inside you. Dan dia horny lagi nih ceritanya. And I'll fuck you dry. Make sure every time I slide my tip into you. Tapi kan kamu habis come tadi. Oke, gak perlu. Artinya langsung ya. I ruin you G-spot. Shit. Kayaknya kamu gak tau my dick aja seberapa cepet dia bisa hard lagi. Hell yeah. Apa kita gak bisa nganggap dia predator sex? Udah keluar, pengen lagi. Bisa berapa ronde mereka? Kamu lagi apa sekarang? And then, when I feel like you're about to come, di saat kamu pengen itu, aku sengaja pencetin my dick lebih dalam lagi. Gak usah dipikirin, gak usah diimajinasikan. Itu cukup menjijikkan kalau menurutku. Bukan kalau ya masalahnya ini konteksnya itu lebih kemana ya? Si perlakuan cowoknya ini ke dia. Enggak, bener-bener annoying banget. Dan ini harusnya kalian kalau lagi kerja, ini not safe for work, FSW. Jangan ditonton dulu kalau lagi kerja atau gimana. Bakalan kerjaan kalian gak fokus, sangat terganggu. Guys, kasihan banget gak sih? Kasihan banget lah kalau menurut gua. Gila, berkali-kali dia juga pengen bunuh diri. Secara awamnya pertanyaannya itu pasti, gimana masa depannya? Nih, yang aku kaget, dia udah di DO, udah malu, hamil, ditinggal lagi sama pacar. Aku gak tahu statusnya gimana. Ini kata-katanya itu tulisannya ditinggal. Apa sekarang dia gak hubungan lagi sama NC atau gimana? Gak tahu. Ini konteksnya sama. Yang ke bawah, lanjutan bawahnya sama. Kayak beban si R tuh semakin bertambah-tambah. Selain pusing mikirin fetisnya si NC yang selalu horny mulu. Mikirin meluapin nafsunya si NC terus. Habis itu mikirin dia hamil yang harus diaborsi. Dan juga mamanya juga dapat tekanan juga dari mamanya si NC. Yang mana nih? Ini konteksnya mamanya NC ketemu rokok dan NC dimarahin. Tapi semuanya kena ke R. Dianggap karena R itu masih nggak mau minum misoprostol, itu nambahin beban hidup NC. Dia nganggap nambah beban hidup NC sehingga NC itu ngerokok. Shit gak sih? Lebih parahan mana gak sih? Lebih derita mana sih? Lebih derita si R loh, mah. Kenapa mama mikirnya gitu? Hell ya. Nih, sampai ada beberapa chatnya ini bilang, please take the pills, please, I'm begging you. Memohon-mohon kepada si R kalau R itu harus minum pilnya. Harus minum terus. Nih, jangan hubungi aku di saat aku kondisinya kayak gini. Minumlah pilnya. Jangan bikin aku stres, dia bilang gitu. Nah, dari chatnya kayak gitu. Makanya si ibunya nganggep kalau stresnya si anak gara-gara si R. Dan shit gak sih? Only temporary, take it. Hell yeah. Nih, tetap take the pills. Kamu nunda-nunda terus. Aku tahan-tahan terus, dia bilang. Kok aku yang nunda? Kenapa? Shit. Tar. Because I know I gak bisa nemenin. Bla bla bla. Kamu banyak alasan. My life. Itu udah ruin. Udah hancur. Shit. Your life is ruined? How? Lu gak sih yang ngancurin hidup dia daripada dia ngancurin hidup lo, si NC? Aku udah luka parah, mama papa gak trust aku. Ya gimana kelakuan lu udah kayak gitu ya? Gimana orang tuamu mau trust juga sama lu?
kelakuanmu udah jahat kayak gitu, mau bilang kelakuan udah jahat kayak gitu, bisa-bisanya kayak gitu. Kamu coba bersyukur dikit deh. Aku kemana-mana di video, ya bodo amat lah. Shit. Oke lanjut. Dia nggak mau kontak nggak mau kontak keluarga kedua belah pihak. Ini buktinya sebelum R ketemu sama mamanya NC yang ternyata malah bawa ke klinik aborsi. Nah, dia bilang, nih, masalah kita ya masalah kita. Kenapa kamu harus bawa ke keluarga, ke orang lain? Kalau kita belum beres, belum fix, kita fix sendiri. Ngapain kamu bawa ke orang lain? Orang tua cici. Kalau nggak bisa handle sendiri ya kita break up. Ini ancaman lagi. Kita putus. No, you don't understand how true relationship is work. Lu yang nggak tahu bagaimana hubungan itu bekerja. Kalau benar-benar kalian bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik, si ceweknya bakal kayak gitu. Ini masalahnya, ya lu pikir dengan logika sendirilah. Masa bisa-bisanya lu nyuruh dia aborsi? Kalau lu memang ingin selesain masalahnya dengan baik, ya lu harus tanggung jawab, lu harus akuin itu anaknya. Setidaknya itu, at least itu yang bisa kamu lakukan. Tapi ini gak, kenapa kamu harus push dia untuk mengaborsi? Kamu sebenarnya cinta gak sih sama dia? Dan kenapa si R ini kenapa masih pikirnya si cowok ini masih cinta sama dia, meskipun si NC udah maksa-maksain dia terus push. Itu dari tadi di chatnya itu memang di push terus, take the pills. Sampai orang tuanya juga loh, mamanya itu bawain dia ke rumah sakit aborsi. Yang mana kalau menurut gue ya keluarganya memang gak menginginkan si anak itu. Si cowoknya gak mau bertanggung jawab sama si R dan anaknya itu. Hell gak sih? No, you don't understand how the true relationship is work. It only involves two people kalau masalah internal. Ini udah gak masalah internal, udah hamil dia. Hamil itu kayak, lu kira apa? Lah nanti kalau kalian keluar anak keluar, keluarga kalian gak bakalan tahu gitu. Shit gak sih? Itu udah masalah semua keluarga. Gila gak sih? Like if I don't treat you right, you comfort me. You break up with me, you handle me. You accept me, it's semua choice kamu. Selama 2 tahun I'm currently pregnant loh. 2 tahun itu aku udah hamil loh. Kamu gak usah sampai ke orang tua. Di sini kamu mesti call aku. You mean my mom will help you? Kamu pikir mamaku juga bisa bantuin lah kamu? Mamaku lebih benci kamu, lebih benci kamu lagi. Shit. Terus we fuck up. I don't her to like me. I don't asking her to keep it. Tapi janji yang aku ingat dari orang tua kan ke aku. They will help me pergi ke dokter anterin. Setidaknya itu yang si cowok lakukan. Terus we fuck it up. Kita bakal hancurin tuh. Shit. Baca sendiri dan nilai sendiri deh, aku gak kuat. Okay. If you want to break up ya udah. Kalau kamu mau putus ya udah. Ngapain mau perpanjang masalah? Jika kamu ingin seseorang buat ngomong, ya ngomong baik-baik aja. Ya oke. Terus si cewek bilang, kenapa kamu harus tenang ke aku? Maafkan aku. That's what I don't get. Itu yang aku gak habis pikir. Kenapa si NC selalu nyerang si R? I want memperpanjang masalah. Aku gak mau panjangin masalah. Maafkan aku. Aku ingin kamu minum pilnya masih disuruh di-push untuk minum pilnya sekarang atau nanti malam. And then I want you to break up with me. That's all. Setelah dia ngugurin kandungannya dan lu putusin dia. Shit man, lu gila atau apa? Siapa yang mau? That's all. Thanks for being patient dari tadi. Makasih udah sabar dari tadi. Kalau aku dari cewek aja, shit. Aku bahkan cuma ngomong dikit about myself, tentang diriku, dan kamu langsung nyerang aku, sengaja sakitin aku. Itu gaslighting sayangku. Dia tadi udah nyerang kamu, udah bikin menggoyahkan kondisi psikologis kamu dan melemahkan rasa percaya dirimu. Itu diserang semuanya. Dan itu kasihan banget. Kamu bagaimana? Shit. Aku tahu jika kamu tuh gak cinta sama aku, gak apa-apa. Aku gak masukin ke hati. Tapi dia bilang, that's all. Just take the pills and break up. Shit gak sih? Fuck. Aku gak kuat sumpah. Minum pilnya
dan kita putus. I know you easily get normal, gampang dapetin cowok yang lain yang bisa mencintaimu lebih baik dan memperlakukanmu lebih baik di kedepannya, dan aku harap itu yang terbaik untukmu. Oke. Dan ceweknya bilang oke. Kenapa gak bisa? Thanks for all experience and the love. Makasih udah pengalaman dan cintamu. Sudah lama 2 tahun juga. It's my pleasure. Dan dia accept it, diputusin dan harus kayak gitu. Thanks for all the gift. Makasih udah semua kadonya, semua effortnya dan sacrifices. Now to say thank you. Oke. Aku merasa seperti aku itu bikin nah, dan di sini si R masih merasa bersalah. Aku merasa aku yang telah membuat hidupmu hancur. Untuk apa aku mengatakan I will break up with you, aku akan putus. But I think I'll keep the baby. Dan R masih berharap bayinya itu masih bisa diselamatkan sama dia. Tapi enggak. Jangan. Don't keep the baby. Don't worry. No. I said no means no. Orang tua keluarga aku gak akan tahu. Cuma kamu. Jangan jaga. Kenapa? Aku udah bilang minum pilnya. Kenapa kamu gak mengerti-ngerti? Aku gak pengen bayi ini. Aku gak pengen. Kenapa kamu sangat jahat? Di situ apa? Aku gak bisa hidup dengan damai, dia bilang. Aku gak bisa hidup damai. A fuck up life journey. Brengsek lah dengan kehidupan selanjutnya. Aku gak mau. Gak ada apa-apa karena aku belum siap. Gak ada rencana. Aku gak mau. Kau akan menderita, dia bilang. Masih mikirin ceweknya dia. Lebih menderita lagi gak sih anak yang dikandung sendiri, dibunuh? Gila gak sih? Mungkin aku bakal cariin papa untuk dia. Siapa yang tahu? You're so mean. Kamu ternyata begini sebagai cewek. Karena it's true you are fucking immature. Sampai otaknya gak tahu taruh di mana sih. Shit. Can you stop? Bisakah kamu berhenti? Ambil pilnya. Enggak. Kau bikin hidupku makin tambah gila. You the meanest person alive. You are fuck and see. Kau orang yang lebih jahat. Kau orang yang paling and you only care about how you feel. Dan kamu hanya berpikir apa yang kamu pikirkan. Makasih. Fuck you, brengsek kau. You only care about how you feel. Dan dia ngebalikan apa kata-kata si R. Okay, I love you, okay? Aku mencintaimu, okay? I care about how everyone feels. Shit, kasihan gak sih R yang harus menanggung semua derita? Harusnya kamu sebagai, kalau kamu benar-benar cinta dia, kalian harus struggle sama-sama. Ini enggak, cowoknya memang pengen melepaskan diri dari masalah ini. I said take the pills. Ini tipikal cowok memang brengsek emang. I said take the pills. I'm begging you with my life. Aku mohon segenap hidupku. Kamu terlalu caught up in the river. I'm begging you with entire soul. Please, jangan lakukan ini. Aku mohon. Dia masih mohon. Bagaimana? You have no idea what you will do to me. How? I cannot live in peace. Aku gak bisa hidup damai. Mikirin kalau aku punya anak nanti. Ya, suatu saat kamu kalau nikah nanti pasti punya anak. Apa kamu gak nanti tadi dia bilang udah unplanned. So what next? He fucked about his entire life journey. Gak tahu dah. Aku pikir aku setega itu. Aku gak bisa. Aku harus urusin. I can. You don't do this. Kamu sangat kejam. Ternyata begini ya. Kamu harus banget ngatain aku. Dan sekarang dia kembali nyerang si ini. Setelah dia mohon-mohon, si R tetap mendinai atau menolak, si NC tetap aja menyalahkan si ini. Kasian banget psikologi si R lama-lama sebagai cewek. Karena it's true, you're so fucking immature. Brengsek emang. Fuck. Terus tujuan kamu apa? Sampai otaknya gak tahu. Lu yang otaknya gak tahu di mana. Bukan si cewek. Lu mikir gak sih? To think this way. Fuck this. Yang gue bingung kenapa dia marah-marah dulu baru dia sorry, minta video call cuma gak sampai 2 menit untuk masuk barasi. Habis itu dia maksain lagi minum pil. Kan tahu gak efeknya? Nah ini
Ya rasain setelah minum 8 pieces. 8 ding, mohon maaf tadi bilangnya 14 tadi ya. Sekarang 8 pieces itu, 8 pieces itu dia mengalami pendarahan lebih berat. Setelah itu dia kesakitan banget. Oke. Setelah itu dia dizzy, meriang, lemes, sakit perut dan lain-lain. Shit gak sih? Gak gugur kan? NC marah. What happened, muntah darah dan masih disuruh minum lagi karena bayinya masih sehat. Yang saya kasih. Want to know about this? Menurut dia, impregnation is hot. Dan siklusnya itu sama. Unprotected sex. Hamil, dibiarin hamil sampai 6 minggu. Dipaksa minum misoprostol. Selama 6 minggu ngapain? Fuck and come inside freely. What the fuck? Fuck. Fuck gak sih? Shit. Oke lanjut. Tadi gue udah bilang tentang fetish. Menurut dia impregnation itu hot, keren, ini seksi dia bilang. Dan siklusnya itu selalu sama, unprotected sex, gak pakai semuanya yang tadi. Dari kondom, dari pil dan lain-lain dia gak pakai. Dibiarin hamil sampai 6 minggu, dipaksa minumnya tadi. Dan juga selama 6 minggu itu ngapain? Nge-fuck shit and come inside freely. Aku gak perlu artiin. What the fuck emang? Sexual abuse gak cukup, emotional abuse juga gak cukup, physical abuse juga. NC juga pernah tampar pipi R dengan sangat kencang lalu pergi. Shit. Sexual abuse iya, emotional abuse dia, physical abuse juga. Ya, shit. Apa gak kasihan si R? Ya ampun gila. Jadi intinya ngepost ini apa? Cewek-cewek jangan sampai keulang kejadian ini. R benar-benar bodoh, merasa spesial dan disayang padahal jelas-jelas tidak. R menunggu sampai 2 tahun 4 kali hamil untuk akhirnya berani stand up untuk keep the baby dan kasih tahu keluarga. That's a great decision, but masih tetap aja aku pengen si NC juga bertanggung jawab. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Shit gak sih? Dan sekarang ini intinya ngepost ini supaya cewek-cewek di luar sana juga harus ngerti, juga harus bisa memproteksi dirinya. Jangan sampai kejadian hal seperti ini terulang kepada kalian. Benar-benar rugi gak sih? Rugi ke dirimu, rugi ke orang lain, rugi ke keluargamu. Siapa yang malu? Dia juga kasihan. Dia di DO, hamil, penyakitan juga. Oke, di sini. Oke. Itu inti dari seluruh kronologi yang telah aku jelasin tadi mengenai kasus yang ini. Kasus apa namanya? Kasus predator sex ini. Kalian pasti udah ngerti dan bagaimana rasanya R ini. Kok bisa? Kalian pasti bisa merasain, apalagi bagi kalian cewek-cewek bisa ngerasain apa yang R rasain. Dan bagi cowok-cowok, kalian jangan mikirin kalian itu aman. Kalian itu semena-mena. Kalian itu cowok. Udahlah, biarin aja, gak apa-apa. Lu harusnya mikir. Lu yang cowok-cowok harus bisa mikirin juga, memposisikan diri sebagai ceweknya. Mengajar perempuannya bagaimana deritanya mereka. Oke, di sini ada beberapa. Itu yang untuk inti dari post ini dan juga inti dari kronologi cerita ini, dan juga endingnya ini kan dari kasih tahu sama juri Jemas kalau R itu berani stand up untuk memiliki keep the baby dan kasih tahu keluarga, dan akhirnya ada cerita ini. Aku masih belum tahu R itu siapa, identitasnya masih nggak tahu. Tapi ini untuk identitas yang si NC ini nanti aku cuma scroll aja, cuma melihat aja, nggak aku sebutkan karena takut ada masalah. Oke, kita lihat. Oke, kita ini predator bla bla bla, nggak peduli, nggak ini. Yang penting, oke, di sini juga ada. Shit. My heart is broken for this girl. Kalau ada yang butuh bantuan info Samsara ini buat kontak kehamilan, banyak yang juga membantu ya guys di sini untuk reply. Nih ada yang balas juga. Bla bla bla. Mas, gue kesel bacanya karena lakinya kayak anjing, bahasa campur aduk kayak anak jaksel asli, otak gue pusing. Ini kayaknya cuma balasan-balasan dari ini. Tapi sekarang ini ada ucapan terima kasih dari salah satu ini. Hey, thank you karena udah speak up. I stand with R and your friends.
I stand with R and your friends of course. Salam untuk R untuk stay strong karena gak ada alasan lagi untuk tetap mencintai bajingan kayak NC. Beberapa salam untuk teman-teman saya untuk NC. Oke. Aku juga terima kasih untuk Jeruji Emas sudah speak up masalah ini. Aku juga pasti dukung kalian, R sama you. Dan R juga harus tetap kuat, harus tetap strong. Mudah-mudahan kamu bisa kamu benar-benar bisa kuat, bisa, mudah-mudahan anakmu juga sehat nantinya ya, bisa menjadi anak yang benar-benar berbakti kepada orang tua, bisa lebih baik daripada ayahnya, dan juga mudah-mudahan kamu bisa dapat seseorang yang lebih baik darinya. Oke. Janganlah mencintai orang-orang kayak dia. Tapi aku nggak tahu kelanjutannya gimana. Aku cuma menjelaskan atau membaca kronologi dari cerita mereka. Maaf kalau ada kesalahan. Aku cukup gregetan, cukup basah, ini panjang banget ceritanya. Aku sudah menjelaskan semengertinya aku mengenai cerita ini, dan to the point, pesannya sampai, ceritanya sampai bahwa memang si R ini kasihan banget, sudah kena emotional abuse, physical abuse, dan sexual abuse secara lanjut. So, bagi kalian, para perempuan yang pernah terjadi hal-hal seperti ini, jangan lupa banyak orang yang bisa membantumu, teman. Jangan anggap kamu sendiri seperti yang tadi yang di gaslighting, hingga kepercayaan dirimu itu udah hilang karena dia. Jangan sampai. Kamu masih punya teman, masih punya sahabat, masih punya yang lain-lain juga. Ada organisasi perempuan yang bisa membantu kalian. Ada juga orang-orang nih feminis yang memperjuangkan hal-hal ini. Kalian jangan menganggap diri kalian itu lemah. Stay strong. Karena banyak yang bisa bantuin kamu. Jangan anggap masalah kayak gini masih dianggap sepele sama si dia, sampai dia nggak mau bukan sepele, masih dia bungkam sampai dia nggak mau speak up hal ini kepada orang lain. So #why I didn't report jadinya kayak gini. So jangan bungkam dirimu, karena hashtagnya yang sekarang ini adalah menolak bungkam. Bagi kalian merasakan hal-hal sini, jangan takut, jangan risau, karena semua orang mendukungmu jika kamu memang benar. Jika kamu benar-benar #menolak dibungkam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa saksikan videoku selanjutnya. Bye. Aku gak bisa berkata lagi. Terima kasih.